Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya perlu perkenalkan diri. Nama saya Wajio, saya dari SMK Negeri 2 Kendal. Di sebelah kiri saya Mufrida Arifuddin dari SMK Negeri 1 Kendal. Dan di sebelah kanan saya Muhyiddin Nugroho, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Kendal. Kemudian Bapak Ibu, untuk perkenalan kali ini, selanjutnya kami akan melaksanakan praktik coaching bersama kedua rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhyiddin. Kabarnya bagaimana Pak Edi? Alhamdulillah. Baik-baik saja ya, Alhamdulillah. Jadi Pak Edi, katanya Pak Edi kemarin mau melaksanakan coaching ya? Betul Bapak. Ya. Jadi sebelum Pak Edi melaksanakan coaching, saya mau bertanya beberapa pertanyaan kepada Pak Edi ya. Yang pertama, ketika nanti Pak Edi melaksanakan coaching, apakah Pak Edi sudah menyusun rubrik penilaian yang akan dilaksanakan, kemudian kriteria apa saja yang akan dinilai Pak Edi? Baik Bapak, izinkan saya menjawab. Untuk pelaksanaan coaching kali ini saya sudah menyusun rubrik penilaian, yaitu pertama adalah alur Tirta, di mana terdiri dari identifikasi tujuan, nanti merumuskan tujuan dari coaching itu, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian perumusan rencana aksi, dan nanti tanggung jawab. Kemudian selain itu saya juga akan menilai diri saya terhadap kompetensi coach yang harus dimiliki, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Yeah. Yang disampaikan Pak Edi sudah lengkap sekali ya rubriknya, mulai dari alur Tirta, kemudian kompetensi coaching apa yang mau disampaikan kaitannya dengan pembelajarannya juga sudah disampaikan. Tapi saya mau tanya lagi yang lebih mendalam lagi mungkin Pak Edi, nanti saat Pak Edi mau melaksanakan coaching itu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Edi kembangkan? Saya akan menekankan atau lebih dominan pada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Itu nanti yang akan dikembangkan Pak Edi secara spesifik ya. Betul Pak. Okay. Terus pertanyaan terakhir, nanti ketika Pak Edi melaksanakan coaching, dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai Pak Edi tadi, indikator ketercapaiannya itu nanti bagaimana Pak Edi? Indikatornya adalah bahwa saya dapat menuliskan atau dapat menyimpulkan ide pokok gagasan yang disampaikan oleh coach atau klien terhadap apa yang disampaikan kepada saya. Yeah. Baik sekali Pak Edi, semoga nanti pelaksanaan coachingnya dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang ingin dicapai Pak Edi dapat tercapai. Demikian Pak Edi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wajio. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabar hari ini Pak Wajio? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik. Pak Wajio, kemarin saya mendengar Bapak ingin berkomunikasi dengan saya, tapi saya baru hari ini bisa ada waktu luang. Nah, ini kira-kira ada apa ya Pak? Begini Pak, saya itu ada unek-unek sedikit tentang pelajaran yang saya hadapi sekarang. Begini Pak, saya melihat anak-anak saya itu tidak serius dalam mengerjakan tes formatif. Nah ini karena mau sumatif, saya sampaikan dulu supaya nanti tes sumatifnya itu bagus. Begini Pak, anak-anak itu saya sudah membuat soal yang begitu banyak ya, istilahnya saya juga mengusahakan soal saya yang bermutu dan sebagainya, tapi kenapa mengerjakan soalnya kok cepat sekali ya Pak? Waktu yang saya berikan itu 90 menit,
tapi anak-anak itu baru 15 menit sudah keluar, sudah selesai, katanya sudah selesai. Itu permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Nah. Oh gitu. Jadi Bapak menganggap anak-anak tidak serius dalam mengerjakan tes ya? Ya, betul. Karena waktu yang disediakan itu cukup banyak, tapi 90 menit misalnya, tapi hanya mengerjakan 15 menit. Ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah itu menjadi permasalahan misalnya dengan hasil dikomparasikan dengan hasil atau bagaimana, Bapak? Iya, Pak. Jadi kalau saya komparasikan dengan hasil, anak-anak hasilnya kebanyakan di bawah KKM, Pak. Jelas, karena mereka ya hanya membutuhkan waktu 15-30 menit untuk mengerjakan soal yang sudah saya susun dengan waktu 90 menit. Nah, itu permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya jadi bingung bagaimana ini, Pak. Apakah Bapak sudah pernah menanyakan kepada siswa tentang penyebabnya begitu, atau memberikan sesuatu barangkali? Mungkin ini, Pak, menurut saya, apakah soal yang saya buat itu terlalu sulit ataukah sebaliknya, kemudian apakah siswa saya itu tidak di dalam kelas itu tidak nyaman sehingga mereka tidak serius. Mungkin itu dua alternatif yang ada di benak saya, Pak, yang selama ini saya renungkan dengan sikap siswa tersebut dalam mengerjakan tes formatif. Oh begitu. Jadi Bapak berasumsi atau Bapak berpikiran bahwa kemungkinannya adalah soal yang terlalu sulit atau kondisi kelas yang tidak nyaman. Ya, betul, Pak. Lalu dari analisa Bapak tadi, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk memvalidasi atau merumuskan penyebabnya itu, Pak? Ya, yang pertama untuk jenis soal, mungkin kalau soalnya terlalu sulit, saya akan bikin ulang soal yang benar-benar bisa mencerminkan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Tidak terlalu sulit, jadi tidak terlalu mudah juga, supaya soal yang saya buat itu benar-benar mencerminkan atau sudah mewakili dari tujuan pembelajaran yang saya tuliskan di sana. Kemudian yang kedua, untuk kenyamanan, saya akan tinjau ulang ruangan di ruangan kelas saya, apakah dengan tidak adanya AC itu mereka tidak nyaman, karena di kelas itu ada yang tidak ada kelas yang tidak ada kipas, jadi mereka tidak nyaman. Apakah itu penyebabnya? Nanti ini akan saya coba survei ulang itu, Pak. Nah, itu Bapak. Oh, bagus sekali Bapak. Jadi Bapak sudah punya rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Yeah. Kira-kira kapan atau nanti waktu pelaksanaan untuk kegiatan ini? Untuk rencana aksi saya untuk pembuatan soal segera, karena ini sudah mepet dengan tes sumatif, meskipun tidak mesti tes sumatif, tetapi saya akan melaksanakan tes sumatif dengan soal yang berbobot, soal yang bisa mencerminkan, soal yang bisa mengukur dari keberhasilan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Kemudian yang kedua, untuk untuk sarpras atau untuk kelengkapan, segera Pak, dalam minggu besok akan saya tinjau di dalam kelas saya supaya kelas tersebut bisa siap digunakan untuk tes yang membuat mereka nyaman. Wah, saya kira bagus sekali itu Pak, langkah yang Bapak akan lakukan itu saya kira sudah sangat tepat sekali, dan saya mendukung, setuju dengan ide yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Nah, untuk melaksanakan itu semua, barangkali Bapak perlu dukungan atau perlu komitmen dari nanti beberapa pihak yang terlibat di sini. Kira-kira bagaimana Bapak bisa menjelaskan itu?
Ya, nah sini karena ini di sekolah saya tidak bisa berdiri sendiri. Di sini untuk kelengkapan yang ada di ruang kelas saya akan berkoordinasi dengan Sarpras supaya bisa dipenuhi untuk kenyamanan ruangan. Kemudian untuk soal saya bekerja sama dengan MGMP Teknik Bangunan. Di samping itu juga saya akan mencari di bank soal baik lewat internet maupun lewat buku tentang soal berbobot berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu. Mungkin itu rencana saya, Pak. Ya, saya kira sudah luar biasa sekali, Bapak. Jadi Bapak tadi sudah menyampaikan rencana dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana itu. Jadi mungkin kesimpulan apa yang hari ini sudah bisa kita dapatkan dari ini. Terima kasih Pak Endi dari bincang-bincang pada kesempatan hari ini. Saya merasa senang, saya merasa lega. Tadinya saya itu bingung menghadapi permasalahan saya tentang siswa yang kurang serius. Tadi dengan saya bisa bertatap muka berbincang dengan Pak Endi, saya bisa ada ide untuk istilahnya menyelesaikan, untuk mengeluarkan unek-unek saya tadi, penyelesaian dari permasalahan yang saya hadapi. Tadi sudah saya rencanakan, saya akan membuat soal yang berbobot yang bisa mencerminkan atau mengukur tujuan pembelajaran. Kemudian di samping itu saya juga akan bekerja sama dengan Sarpras supaya kenyamanan ruangan kelas bisa dipenuhi. Itu Pak, terima kasih. Baik, alhamdulillah Bapak. Jadi alhamdulillah pada diskusi hari ini kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik. Amin. Dan dapat menyelesaikan dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Amin, amin. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Ya. Pak Endi, tadi Pak Endi sudah melaksanakan coaching dan sudah terlaksana dengan sangat baik. Tapi untuk kegiatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada Pak Endi agar Pak Endi lebih mantap lagi dalam melaksanakan coaching, agar coaching tadi akan kita refleksikan pada pertemuan kali ini. Nah, pertanyaan pertama, tadi Pak Endi sudah melakukan apa saja pada saat pelaksanaan coaching yang tadi Pak Endi lakukan? Baik, tadi saya merasa dalam melakukan coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu mengidentifikasi tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, merumuskan rencana aksi, dan menggali komitmen atau tanggung jawab dari coach untuk melaksanakan atau menyelesaikan permasalahannya. Kemudian saya juga berupaya menerapkan kompetensi coach pada diri saya, yaitu berusaha hadir penuh pada kegiatan coaching ini, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak Endi. Pak Endi tadi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah sesuai dengan kompetensi seorang coach. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi saya beberapa sudah mencatat apa yang dilakukan Pak Endi saat coaching, yang mana tadi Pak Endi sudah, yang pertama sudah menanyakan tujuan coach saat berbincang dengan Pak Endi. Kemudian saat Pak Endi juga sudah menanyakan dan mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Kemudian Pak Endi juga sudah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan tersebut sudah bersumber dan berdasarkan pada coach. Kemudian Pak Endi juga sudah mendengarkan dengan kesadaran penuh sebagai pendengar aktif. Dan kemudian tadi di alur Tirtanya Pak Endi juga sudah menanyakan aksi dari coach, aksi nyata apa yang akan dilaksanakan oleh coach. Kemudian Pak Endi juga mengkonfirmasi
komitmen dan tanggung jawab yang dilaksanakan coaching itu seperti apa. Kemudian tadi Pak Hendy ingin mengembangkan mindfulness ya Pak. Mendengarkan aktif ya. Jadi tadi juga sudah menggambarkan apa yang ingin dituju oleh Pak Hendy. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Hendy, setelah tadi Pak Hendy bisa mengembangkan kompetensi tujuannya Pak Hendy tadi, yaitu sebagai pendengar aktif, kedepannya Pak Hendy itu ingin mengembangkan apa lagi yang bisa dikembangkan oleh Pak Hendy kompetensinya? Baik Pak, saya berencana akan mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dari apa yang sudah tadi saya lakukan, yaitu mendengarkan aktif, saya sudah mencatat apa-apa ide atau pokok pikiran dari apa yang disampaikan oleh Coach. Selanjutnya saya berharap saya bisa menggali lebih dalam apa yang akan disampaikan oleh Coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Pak Hendy. Semoga kedepannya semakin baik praktek coachingnya, dan ditambah lagi nanti kalau jam terbangnya sudah banyak, semoga lebih baik dan bisa memberikan support dan masukan kepada teman-teman yang lain. Demikian Pak Hendy pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.